Sebuah cerita berlatar kehidupan sebuah kampung di masa pergerakan melawan penjajah Belanda di tahun 1930-an. Kehidupan di kampung ini bernuansa pedesaan atau rural yang di permukaan menampakkan kehidupan yang harmonis tetapi sebenarnya menyimpan potensi konflik laten sepanjang waktu. Cerita ini mencoba menggambarkan situasi dua keluarga bertetangga dengan latar belakang dan komposisi anggota yang berbeda, yaitu keluarga Doni dan istrinya tanpa anak, serta keluarga Kunjung, seorang duda beranak satu dengan seorang putri remaja. Pokok cerita adalah masuknya dua orang dalam kedua keluarga itu dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Dewo, seorang mahasiswa tokoh pergerakan, dan Minyut, seorang pelayan yang bercita-cita besar turut terlibat dalam perjuangan. Panggung dibagi menjadi dua. Sisi pertama adalah rumah keluarga Kunjung dan sisi yang lain adalah rumah keluarga Doni. Kunjung dan Doni sedang duduk-duduk santai, menikmati malam di teras rumah Kunjung. Sebenarnya sudah lama saya ingin berkunjung kemari, tapi Pak Kunjung kok kelihatan sibuk terus? Saya ini memang selalu sibuk. Seandainya Pak Kunjung tidak sibuk, Kenapa? tiap malam kita bisa ngobrol seperti ini sambil menikmati kopi. Tapi kalau saya tidak sibuk, berarti saya tidak bekerja. Kalau saya tidak bekerja, artinya saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bisa mampu membeli gula dan kopi untuk tamu-tamu saya. Jadi, Kalau Pak Kunjung sibuk, Pak Kunjung tidak akan sempat membuat minum untuk tamu-tamunya. Kunjung diam saja mendengar perkataan Doni. Ia seolah tidak mendengar. Kunjung berjalan ke ujung teras dan melihat ke atas. Bukan begitu Pak Kunjung? Kunjung tetap tak mendengar. Ia tetap menikmati langit. Bukan begitu Pak Kunjung. Kunjung pura-pura tergugup oleh ucapan Doni. Anda bilang apa tadi? Doni hanya tersenyum. Kunjung kembali melihat ke langit. Langit itu begitu indah, seandainya tak ada yang cerewet. Tapi langit tidak diciptakan untuk yang cerewet. Doni ngeloyor pergi. Kunjung terbengong. Suasana khas sebuah desa di Jawa, adem ayem dan bersahaja. Kicau burung menambah kepekatan nuansa pedesaan. Doni duduk sambil mendengarkan radio. Segelas kopi tersaji di meja. Ia melakukan semua kegiatannya seirama dengan musik yang mengalun di radio. Minum kopi, menikmati musik. Minum kopi, menikmati musik. Tiba-tiba musik itu terputus. Di sini Radio Republik. Maaf, di sini Radio Gelap. Saya akan membacakan berita ini untuk Anda. Telah dikabarkan dari Batavia bahwa Radio kok terus-terusan berita, kok seperti nggak ada berita lain aja? ini berita sungguh sangat penting. Mengingat kondisi negeri yang semakin hari makin kacau, diharapkan ini berita sampai ke telinga Anda semua. Doni berjalan ke arah pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Kunjung dengan marah. Hal ini membuat kesabaran radio habis. Kemudian marah dan membentak. Cepat! Doni mempercepat langkahnya. Kemudian menolakkan mukanya ke rumah Kunjung. Pak Kunjung, kemari Pak, cepat. Ini ada berita sangat menarik, jangan sampai ketinggalan. Tiba-tiba Kunjung muncul di depan Doni. Ini berita sungguh sangat mutakhir, kita harus mendengarkan. Mana ada berita yang mutakhir di zaman seperti sekarang ini? Sudahlah, tumben Pak Kunjung bicara seperti itu. Ayo cepat, pekerjaanku bukan hanya menunggu kalian. Mendengar itu, Doni hanya mengangkat bahu. Ia lalu menyuruh Kunjung untuk melompat pagar saja. Kemudian mereka berdua duduk di sisi kiri dekat radio. Siap! Siap! Ini berita sungguh sangat penting, tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh dunia mengadakan kongres kedua dan melahirkan kesepakatan untuk sama-sama bersumpah. Tiba-tiba terdengar suara istri Doni berteriak dari dalam rumah. Teriakan ini mengagetkan semua yang ada di situ, termasuk radio. Pak, apa saja kerjamu di situ? Pagi-pagi sudah melamun tidak ada guna. Siapa itu? Istri saya, sebentar Bu, ini sedang ada penting. Gerakan emansipasi semakin merajalela. Iya, tapi mana beritanya? Saya mau Kunjung dulu. beranjak pergi, tapi baru beberapa langkah, penyiar radio sudah berbicara dengan nada serius. Doni menarik baju Kunjung hingga Kunjung terduduk lagi. Saya ulangi, seperti dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah sukses menyelenggarakan kongres. Istri Doni yang tiba-tiba muncul langsung mematikan radio. Loh. Sejak kapan berita lebih penting dari masalah rumah tangga? Bu, Apa? dulu kan saya pernah bilang istri mengurus hal-hal kecil, suami mengurus hal-hal besar. Apa itu?
terlalu besar, seperti memikirkan bagaimana supaya negeri ini menjadi lebih baik. Hanya berpikir, laki-laki tak ada guna, kerja cuma melamun dan mendengar radio. Pak Kunjung juga malah mengajari suami saya yang tidak-tidak. Dengar radio kan bisa kapan-kapan. Waktunya orang sibuk, waktunya kerja, malah nongkrong di depan radio. Loh, apa loh? Buktinya punya radio sendiri. Kok bisa-bisanya mendengar radio di depan rumah orang? Dasar pelit. Saya mandi dulu. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip tembakan berentet. Ketiganya terkejut, termasuk istri Doni. Suara tembakan itu terasa makin dekat. Ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Suara itu tak juga reda dan terdengar semakin dekat. Menyut muncul dengan membawa tongkat bambu yang sudah dihaluskan. Pada ujung tongkat itu tergantung petasan renteng yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan di Cina. Petasan itu masih tinggal beberapa yang belum meletus. Dilihat dari caranya berjalan, Menyut adalah seorang yang gembel atau gaya. Akan tetapi, jika dilihat pakaiannya, dia adalah seorang yang berasal dari Udik. Di punggungnya tergantung buntalan kain. Dia berjalan ke arah Kunjung. Diketuknya pintu rumah Kunjung. Permisi, Nun Sewu, permisi, halo, siapa saja? Tidak ada jawaban apa-apa. Menyut mengetuk lagi. Permisi, saya tergesa-gesa loh. Mungkin rumah kosong. Menyut kemudian berusaha mendobrak pintu. Mendengar pintunya didobrak, Kunjung muncul dari tempat persembunyiannya. Ia terbengong-bengong melihat rumahnya didobrak di depan matanya. Doni dan istrinya kemudian muncul dari persembunyiannya. Ragu-ragu, Kunjung menyapa Menyut. Bung, kalau saya berkenan bertanya, Bung ini siapa? Menyut berjalan mendekati Kunjung hingga mereka berdiri berhadapan. Hanya dipisahkan oleh pagar pembatas. Seperti Bapak lihat, saya hendak berjuang, mencari tempat berlindung. Saya dikejar-kejar Mas Jose. Bapak siapa? Saya pemilik rumah. Secara tiba-tiba, Menyut memeluk Kunjung. Sedemikian erat pelukannya sehingga membuat Kunjung agak terseret. Tetapi tubuhnya terhambat oleh pagar pembatas. Aduh, lepaskan! Oh, Bapak ini, untung aku menemukan tuan rumah yang baik dan teladan yang memberikan perlindungan pada pejuang sepertiku. Di sisi lain, Doni melirik istrinya. Kemudian ia membisikkan pada istrinya. Kalau sudah ia mengenal Kunjung, ia akan kesulitan mencoba anak hal bijak tadi. Kunjung mendengar ucapan Doni. Ia melirik Doni sesaat. Kemudian ia berusaha melepaskan diri dari Menyut. Kunjung berjalan ke rumahnya dengan gaya seperti tuan besar. Doni dan istrinya mendekati pagar pembatas. Sejenak Kunjung memperhatikan penampilan Menyut. Masih terlalu pagi untuk bertamu. Silakan duduk. Pagi-pagi sudah membuat orang seluruh dunia terkejut. Menyut langsung duduk di salah satu kursi. Kemenangan besar harus dirayakan. Negeri ini menuju kemenangan besar sekali. Negeri ini akan segera merdeka, tidak lagi terjajah seperti selama ini. Kemenangan bagaimana maksudmu? Company asing dan yang bermental company akan terusir dari negeri ini, cepat atau lambat. Kamu siapa? Jelaskan sejelas-jelasnya. Pejuang kemerdekaan. Saya mengusir segala bentuk penjajahan tanpa membedakan warna kulit. Kunjung merasa tidak enak mendengar ucapan Menyut. Ia kemudian berusaha mengusir Menyut. Sebaiknya kamu pergi. Rumah ini akan segera demam jika mencium bau-bau revolusioner macam kamu. Kunjung mendorong-dorong Menyut keluar. Akan tetapi tubuh Menyut terlalu berat untuk seorang Kunjung. Sesaat terjadilah peristiwa dorong-mendorong. Ketika Kunjung hampir berhasil mendorong Menyut hingga di tepi teras, Doni muncul dan mencegah Kunjung. Sudahlah Kunjung, sabar sebentar. Mungkin anak ini membawa kabar gembira. Sangat menggembirakan, kecuali bagi orang-orang yang Saya tidak percaya. Saat itu juga muncul Putri, anak Kunjung. Kelihatan sekali bahwa ia tergesa-gesa. Wajahnya menyeratkan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Pak, tolong. Kunjung segera menjemput anak kesayangannya. Ada apa? Ada apa anakku sayang? Kamu kan mestinya masih di sekolah. Tolong Pak, Putri takut. Iya, ada apa? Cepat katakan. Putri dikejar-kejar Pak, Putri takut. Dikejar? Siapa yang mengejar? Sembrono. Berani-beraninya mengganggu anaknya Pak Kunjung. Siapa yang mengejarmu? Caci. Mendengar itu Doni langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ia tertawa sampai terduduk. Untuk menutupi malunya, Kunjung kembali ke tempat soalnya. Lucu sekali. Melihat reaksi Kunjung, Doni segera menghentikan tawanya. Ia segera mendekati Putri. Nah Putri tidak sekolah. Itu yang mau Putri ceritakan.
Menyut juga mendekati Putri. Saya tahu apa yang akan Putri ceritakan. Kotak Kisru kan? Kacau. Iya, Banyak maksudnya berkeliaran. iya, Karena keadaan kacau, banyak maksudnya berkeliaran. Sekolah di Putri ditutup. betul. Lalu apa hubungannya dengan cacing? Untuk Antek jelas dekat hubungannya dengan cacing. Jangan main-main. Saya tidak main, saya sungguh-sungguh. Menyut segera menengahi Kuncung dan Doni. Ini yang sejak tadi ingin saya ceritakan. Mari semua duduk. Kita bicarakan santai saja. Silakan. Di Putri, kalau masih kaget, silakan ambil minum sendiri atau tidak usah minum. Karena peristiwa ini penting bagi sejarah. Di Putri sebagai pelajar wajib mencatat pada peristiwa ini. Ayo silakan duduk, santai saja. Semua duduk. Kuncung sangat jengkel pada ulah Menyut, namun ia tetap melaksanakan perintah Menyut. Mars Jose, company sedang sewot. Mereka sedang mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri ini. Gara-gara pemuda mengadakan long dress, apalah gitu. Pokoknya kumpul-kumpul di Batavia. Mars Jose sedang mencari oknumnya. Ngomong-ngomong, apa di sini ada mata-mata? Semua mata langsung melirik Kuncung. Bertepatan saat itu, Dewa muncul. Jalannya tertatih-tatih agak pincang. Ada cairan merah pada celananya. Dewa segera bersandar pada salah satu tiang penyangga atap teras rumah Kuncung. Suasana menjadi tegang. Apa di sini ada tempat untuk bersembunyi? Menyut dan Putri segera menolong Dewo. Duduk, Bung. Duduk dulu. Duduk dulu. Dewa yang jalannya tertatih-tatih dibakar oleh Menyut dan Putri. Dewa duduk. Semua mengerubungi Dewa dengan perasaan sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Boleh saya minum? Ambilkan minum. Minum. Tanpa sadar, Menyut segera mengambil minum. Tapi begitu sampai di depan pintu, Menyut sadar akan posisinya. Saya ini kan juga tamu, kok disuruh ngambil minum? Mata Kuncung melotot ke arah Putri. Putri segera berlari masuk ke dalam rumah. Menyut kembali mendekati Dewo. Bung ini habis tertembak. Nanti saya ceritakan minum dulu. Bung sendirian. Nanti saya ceritakan minum dulu. Kalau dilihat dari Nanti pakaian. saya ceritakan minum dulu. Ternyata mahasiswa hanya bisa ngomong dari itu ke situ saja. Tiba-tiba terdengar suara tangis dari rumah Doni. Doni langsung teringat sesuatu. Gawat, istri saya. Serta-merta Doni pergi ke rumahnya. Doni langsung menghampiri istrinya yang sedang duduk sambil menangis sesenggukan. Aduh, kenapa kamu kok menangis? Saya nggak diperhatikan lagi sejak tadi. Saya kan juga ingin diperhatikan. Tapi apa? Ada masalah penting. Kamu sudah melupakan aku. Tidak memperhatikan aku lagi. Iya, saya perhatikan. Saya sekarang akan selalu memperhatikan kamu. Awas kalau kamu pergi saya mau masak. Istri Doni masuk ke rumah. Namun sesaat kemudian ia muncul di pintu. Awas kalau pergi lagi. Ngomong-ngomong, siapa pemuda yang kaki berdarah itu? Doni cuma menggelengkan kepala. Setelah istrinya masuk dan menutup pintu, Doni mengendap keluar. Doni dikejutkan oleh suara istrinya yang berteriak dari dalam rumah. Awas kalau keluar. Tidak, saya masih di sini. Doni menunggu sesaat. Setelah yakin tidak ada reaksi apa-apa dari istrinya, ia kembali mengendap ke rumah Kuncung. Doni bergabung dengan Kuncung, Menyut, dan Dewo. Kuncung tersenyum dengan mata mengejek. Dengan agak malu-malu, Doni berusaha menjelaskan persoalannya. Ya, sekedar masalah standar dalam rumah tangga. Saat itu Putri muncul dengan membawa segelas air teh. Ia langsung menyodorkan air teh itu pada Dewo. Sesaat mereka saling pandang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Kuncung memegang pundak Dewo atau lebih tepatnya memukul pundak Dewo sehingga membuat Dewo terkejut. Diminum, Bung. Iya. Dewo segera meminum air tehnya. Sekarang langsung ceritakan apa yang sudah terjadi. Apakah Bung tertembak? Kenapa Mas bisa sampai sini? Sebetulnya siapa namamu? Dewo kebingungan mendengar rentetan pertanyaan yang begitu bertubi-tubi. Dewo menjawab semua pertanyaan itu dengan cepat, tanpa sekalipun mengambil napas hingga ia betul-betul kehabisan napas ketika habis menjawab. Mas Dewo, saya sampai di kota ini untuk sembunyi. Saya terlibat dalam konferensi Batavia, akan tetapi Mas saya terus mengobrak
waktu saya makan bakso, saya lari secepat-cepatnya hingga sampai di sini. Kaki saya tersandung batu di sana. Dan merah-merah di celana ini adalah saat bakso dan lupa. Saya tidak tertembak. Saya Waduh, pingsan. belum. Sudah, sekarang waktunya Bung Dewa bercerita tentang tujuannya kemari. Iya Bung Dewo, langsung ceritakan saja. Ya, kalau begini, kami kesini memang mau sembunyi. Ami, Iya, kalau di sini aman. Kami semua akan sembunyi di kampung ini. Kuncung tidak bereaksi sama sekali. Jangan khawatir, kami bayar. Perjuangan tidak ada yang gratis. Kalau begitu di rumah saja, rumah saya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang tak tertandingi. Di rumah saya juga bisa, suasana lebih enak, ada suara burung, ayam, pokoknya suasana alam menjadi prioritas kami. Pagi ini demi kemerdekaan. Dari rumah Doni, terdengar istri Doni mulai berkicau. Kau masih dempat kan, Mas? Awas kalau ke rumah tetangga itu lagi. Masih. Ya, sebetulnya bagi saya pribadi kemerdekaan itu tidak banyak berarti, namun untuk menyukseskan kemerdekaan, jelas saya ingin berperan aktif. iya saya juga ingin berperan aktif. Karena itu tujuan saya kemari, saya kan belum ditanya toh. Tujuan saya adalah mencari kerja. Loh. Saya ingin kemerdekaan negeri ini dengan cara lain, mengurangi pengangguran. Cara yang terbaik untuk mengurangi pengangguran adalah Berbelit-belit. berbelit-belit adalah sikap yang khas kebanyakan pamong. Saya ingin jadi pamong praja. Saya ingin memulainya dari dari pembantu rumah tangga. Pejuang kemerdekaan kok melamar jadi pembantu. Sok tahu lagi. Saya ingin berjuang dari bawah seperti pelamar yang lain. Sok tahu adalah yang utama. Bukan begitu, Bung Dewo? Dewo hanya mengangguk, kemudian melirik rumah Doni. Begini saja, karena ada 2 rumah dan ada 2 pendatang, lebih baik dibagi saja. Kuncung hendak menyela, tetapi segera dipotong Dewo. Setiap orang berhak bersuara. Rencananya kan negeri ini negeri demokratis. Kan masih rencana. Tapi perlu latihan sejak dini, biar nanti tidak kagok dan tidak terjadi penyelewengan. Betul, kita perlu latihan. Karena pemilik rumah ini punya rezeki yang agak lebih, tentunya pemilik rumah ini mampu membayar. Karena itu, Bung Menyut bekerja pada pemilik rumah ini. Menyut melirik Putri, kemudian teriak. Setuju. Kata itu jangan terlalu sering diucapkan, berbahaya bagi negara ini kelak. Dan saya kos di rumah itu karena bernuansa alam, jadi sedikit berbau gerilya. Tiba-tiba terdengar berita dari radio. Ini berita penting. Saya akan mengulangi yang tadi berita tertunda. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah berhasil menyelenggarakan kongres.